Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami dari Yayasan Aurika di Surabaya. Tamu kita kali ini cukup istimewa. Kita sapa dulu ya. Hai, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, sehat. Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu tamu kita ini siapa. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Luna. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Luar Biasa. Sekarang sedang menjalani magang di Yayasan Aurika Surabaya. Oke, namanya Luna. Ya. Oke, sip. Nah, Luna, apa pertama kali kesannya pada saat ke Aurika, pada saat di Aurika? Kalau boleh jujur sih, karena dari 2020 kita kan ngejalaninnya tuh online. Jadi jarang ada kesan bagaimana sih magang, bagaimana caranya terapi ke anak-anak. Dan kita waktu datang ke Aurika ini dapat namanya pengalaman, baru pelatihan sih, tapi dapat namanya kayak pembekalan materi tuh yang benar-benar jauh berbeda dari materi kuliah. Dan juga dapat namanya kayak bagaimana sih kita harus nanganin anaknya, dapat juga kayak planning sessionnya kayak gimana. Itu benar-benar sangat-sangat berharga banget sih pengalaman itu. Oke. Nah, apa kesan-kesannya nih tentang Aurika? Kesannya sih aku lihat dari materi dan juga dapat dari kayak pembekalan kemarin sih sangat-sangat berbeda dari materi kuliah. Dan juga begitu gimana ya, mungkin karena ini tempat terapi jadi kita tahu realnya gimana sih. Yang pas ngananganin anak tuh harus kayak gimana aja, dan itu kita benar-benar dibantu sih sama ibu-ibu, bunda-bunda, sama mbak-mbaknya juga sih. Oh ya, dan ini kan selain tempat terapi, ini juga sekolah ya, Iya, Luna ya. Jadi ini juga sekolah KBTK inklusi gitu ya. Dan Luna nanti juga ada jadwal untuk Aku magang di sekolah kan ya? Ada. Kalau di Aurika juga sendiri kita dikasih jadwal untuk nanti ngajar anak-anaknya. Tapi belum dikasih tahu jadwalnya, tapi aku udah excited banget sih gimana ketemu anaknya. Nah, kemarin sudah berkenalan belum dengan anak-anak? Kemarin sih, kebetulan kemarin tuh kami mahasiswa internship ikut outbound sama anak-anak. Jadi beberapa udah kenal, beberapa anak-anaknya seperti ini yang di Aurika, seperti ini gitu. Paham akhirnya ya karakter-karakternya? Paham. Iya, sedikit paham lah untuk gambaran luarnya. Tapi mungkin nanti di kelas takutnya berbeda atau gimana gitu sih. Oke. Nah, kalau dalam hal materi nih, susah nggak Luna? Dari materi-materi dari kita? Kita kan juga ngasih materi gitu ya. Susah nggak Luna? Kalau materi sih, kalau dibilang susah sih. Soalnya kayak bener-bener, apalagi pas ATV kayak gimana, EVT Okay. itu, terus juga bagaimana manajemen audiologi itu sama sekali nggak ada di kurikulum yang udah diajarin dosen-dosen di universitas. Dan itu kita benar-benar harus mahamin dan juga paham bagaimana sih sistem atau cara kerjanya. Dan itu benar-benar kayak dunia yang baru. Susah sih waktu pertama, tapi sama bunda-bunda, sama mbak-mbak, sama bapak-bapaknya juga dibantu gimana cara untuk paham, untuk menyelesaikannya gitu sih. Diberikan teori gitu ya. Bener. Bantu banget sih. Excited nggak nanti setelah kasih teori gitu kan, mau praktek gitu kan? Excited nggak Luna? Wah, excited banget Apa sih. excited atau deg-degser gitu? Deg-degser juga, excited juga, kayak pengen ketemu anak-anaknya gimana nih, harus nanti pas ketemu anaknya harus kayak gimana sih kita, apakah bakal lancar atau ada hambatannya gitu kan. Tapi ya kata bundanya juga kita bakal ditemenin sama bunda-bunda pas lagi terapinya, jadi ya deg-degan banget sih. Nah, kalau dari teori-teori yang kita berikan atau pembelajaran yang kita berikan itu selain susah pasti ada mudahnya kan? Iya. Oke. Mudahnya seperti apa? Yang paling gampang? Kalau mudahnya sih kayak awal-awal tuh masih pengenalan tentang bagaimana konsep inklusi seperti apa, terus juga bagaimana kayak organ-organ pendengaran seperti apa, itu udah kita pelajari sih di kuliah, tapi sampai dalam banget enggak. Mungkin gampang-gampangnya cuman pas dikit-dikit itu doang sih. Tapi di sini Luna benar dapat banyak gitu ya. Banget. Benar-benar dapat detailnya. Oke. Luar biasa, pengalaman pasti berkesan banget ya Luna ya. Berkesan banget. Nah, harapan Luna setelah dari internship ya. Kalau ini kan punya apa sih Luna? Magang, internship atau apa?
Kalau internship sih sama magang sama aja, tapi ya kita bahasanya dibilang internship lah Internship gitu. ya, oke. Nah, harapan Luna setelah internship dari Aurika ini apa? Kalau aku harapannya sih bisa namanya apa ya, kayak mengembangkan apa yang sebelumnya aku belum tahu, seperti terapinya dan juga bagaimana manajemen audiologinya. Aku juga baru tahu ada namanya manajemen audiologi. Dan juga kata Pak Gutomo juga ada namanya kayak S2-nya buat jurusan audiologi. Itu aku tertarik soalnya kan sebelum ke Aurika tuh aku mikirnya kalau nggak jadi guru ya paling JBI gitu kan. Ya, tapi setelah itu tahu bagaimana ke depannya. Open minded gitu ya. ya Jadi kayak kebuka opportunity-nya tuh kebuka lagi gitu loh. Oh ternyata jurusan ini tuh banyak gitu loh cabangnya, banyak banget. Dan bisa di mana gitu ya, kita bisa belajar apa saja yang berhubungan dengan tentang gangguan pendengaran gitu ya. Benar banget. Oke, ya benar sekali. Nah, Luna, closing statement, Luna. Closing statementnya sih karena aku sebelumnya aku masuk jurusan ini jujur aja karena adikku juga anak tunarungu, ya gangguan pendengaran. Tapi sayangnya dia di intervensinya tuh cukup telat, sekitar umur 5 tahun 4 tahunan, jadi kemampuan berbicaranya tuh kurang banget. Dan aku waktu ngelihat di Aurika ini ternyata anak gangguan pendengaran tuh bisa berbicara, berkesempatan berbicara dan juga berbicara lancar kayak kita tuh. Aku amazed. Jadi kayak aku pengen banget namanya habis dari sini tuh ngembangin kemampuanku dari kemampuan terapi, mungkin bisa aja aku masuk ke dunia terapi juga, ataupun kalau misalnya pun adikku masih ada kesempatan walaupun sangat-sangat telat, mungkin dia bisa gitu loh mempelajari dan mendapatkan kesempatan untuk berbicara gitu sih. Nah, Luna ini kan juga, ini sebenarnya closing ya, sudah tutup sebenarnya, tapi saya mau nambah satu nih. Luna kan sudah di Aurika, sudah istilahnya sudah dapat pembekalan gitu ya, dapat teori, dapat juga nanti akan praktek gitu ya, entah itu pada habilitasinya maupun pada sekolahnya ya, nanti di sekolah. Nah, harapan buat Aurika sebagai orang yang baru belajar, baru tahu gitu kan. Kalau harapan aku sih untuk Aurika, karena tempat ini benar-benar change-nya tuh untuk memperbesar kesempatan anak-anak gangguan pendengaran tuh sangat-sangat besar memberinya tuh. Ya semoga aja, kan sekarang kan baru ada KTK kelas persiapan, semoga aja tahun depan beberapa tahun lagi ada SD, SMP, SMA. Amin gitu ya. Untuk teman-teman gangguan pendengaran yang lain. Soalnya kan kadang-kadang anak itu udah lancar berbicara, tapi di sekolah umum ataupun di sekolah khusus tidak diterima. Kan sayang banget gitu kan. Oke, sip. Baik, menarik sekali. Terima kasih Luna sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol dengan kita di sini. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tema-tema yang lebih menarik. Terima kasih. Terima kasih Luna. Terima kasih juga Bu.